Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya, yang merupakan milik kita akan datang dengan sendirinya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Tokia. Tokia, cepat datang ke tempat parkir. Pahlawanku, ku datang ke gedungmu. Tolong bantu aku cek CCTV, lihat kemana pahlawanku ku pergi. Reka dan Tokia sedang bermesraan. Reka mengambil kesempatan ini dan langsung mencium bibir Tokia. Dan pada saat ini pula ponsel Tokia tiba-tiba berdering. Suasana yang romantis itu pun terganggu. Reka sangat kesal. Sebenarnya siapa yang telepon itu? Tokia menjawab telepon dan berkata pada Reka, ayo pergi ke tempat parkir. Panggilan dari Dakota. Dakota lagi. Reka mengepalkan tangannya. Wanita ini memang pengganggu. Tak lama kemudian, mereka berdua pun tiba di tempat parkir. Dakota mengelilingi mobil Santana ini dengan sangat bersemangat, dan mulai mengulurkan tangannya untuk menyentuh mobil Santana itu. Reka tampak bingung, untuk apa dia mengelilingi mobil Santananya. Tokia melihat ke sekeliling tetapi dia tidak melihat siapapun, jadi dia bertanya dengan heran, Dakota, di mana pahlawanku mu? Dakota langsung menarik Tokia ke samping mobil dan berkata, Tokia, lihatlah, ini adalah mobil pahlawanku. Hari ini aku melihatnya mengendarai mobil ini dengan kecepatan hingga 200 high dengan mata kepalaku sendiri. Pahlawanku tidak hanya kuat, tetapi dia juga seorang pembalap. Perfect. Tokia tercengang. Reka juga terdiam, pahlawanku. Tadi dia mengatakan bahwa aku adalah pria rendahan, kenapa sekarang tiba-tiba menganggapku sebagai pahlawanku? Dia sudah gila. Dakota berkata, Tokia, tunggu apa lagi, cepat cek CCTV untuk melihat siapa pemilik mobil ini. Tokia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, Dakota, kamu mungkin tidak akan percaya. Sebenarnya, mobil ini adalah milik keluargaku dan akhir-akhir ini Reka yang mengendarainya. Apa? Dakota gemetaran, maksudmu, pria rendahan ini adalah pahlawanku? Tokia menarik nafas dalam-dalam, jika kamu yakin bahwa pahlawanku mengendarai mobil ini, maka ini seharusnya benar. Tidak mungkin. Dakota berteriak dan kemudian mengeluarkan ponselnya, berjalan ke belakang Reka dan membandingkan punggungnya dengan punggung pahlawanku yang ada di foto. Benar-benar sangat mirip. Kenyataan ini sungguh mengejutkan Dakota. Jika pria rendahan ini benar-benar adalah pahlawankunya, dia lebih baik mati saja. Reka juga tampak sedikit khawatir ketika melihat foto itu. Kacau. Kenapa dia bisa mendapatkan foto dirinya di saat menerima Lone Wolf dan ada ribuan tentara yang berlutut padanya? Sepertinya, dia tidak dapat menyembunyikan identitas Tuan Agung Valkyrie-nya lagi. Dia tidak menyangka rahasia yang telah disembunyikannya begitu lama pada akhirnya diekspos oleh seorang wanita. Sebenarnya kesalahan apa yang telah kuperbuat padamu di kehidupan sebelumnya sehingga kamu terus menghancurkan urusanku? Tidak tahu apakah Tokia bisa menerima identitasnya sebagai Tuan Agung Valkyrie atau tidak. Reka menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya dan kemudian berkata, Dakota, kenapa kamu diam-diam mengambil fotoku? Mata Dakota memerah, apakah kamu yakin foto ini adalah kamu? Reka mengangguk. Dakota menjadi semakin putus asa. Kacau, dia malah jatuh cinta pada pria rendahan itu. Sangat menjijikkan. Oh Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tidak benar. Dia tiba-tiba teringat bahwa Santana yang dikemudi pahlawankunya menggunakan ban Mercedes. Namun mobil Santana ini adalah rakitan asli. Itu berarti, mobil ini bukan mobil pahlawankunya, melainkan hanya sedikit mirip. Reka adalah pemilik mobil ini tetapi bukan pahlawanku. Punggung ini pasti bukan Reka. Tiba-tiba, Dakota kembali berapi-api. Sudah kubilang, bagaimana mungkin pria rendahan ini bisa dibandingkan dengan pahlawankunya? Dia memandang Reka dengan tatapan ironis dan berkata, teruslah berpura-pura. Aku lihat kamu bisa berpura-pura sampai kapan. Reka bingung, aku berpura-pura. Dakota, kamu berani mengatakan bahwa ini adalah kamu. Reka, iya, ini memang aku, kenapa? Dakota, haha,
jangan berbicara omong kosong. Kamu hanyalah pria rendahan yang bahkan uang makan saja diberi istri. Kamu tidak pantas menerima penyembahan dari ribuan tentara. Aku sekarang yakin bahwa tadi aku sudah salah mengenal orang. Mobil Santana ini bukan mobil pahlawanku. Ban mobil pahlawanku dipasang dengan ban Mercedes-Benz, tetapi ini adalah ban biasa. Reka Valkyrie ingin mengatakan bahwa dia baru saja menggantikan ban Mercedes-Benz itu, tetapi pada akhirnya dia tidak jadi mengatakannya. Dia juga tidak ingin mengakui bahwa dirinya adalah pahlawannya. Dakota sendiri yang berinisiatif untuk mencari alasan yang baik untuk dirinya, lalu kenapa dia tidak mengikutinya saja? Reka Valkyrie berkata, "Oh, foto itu sangat buram dan tidak jelas, aku yang salah lihat. Itu bukan punggungku." Dakota menghela nafas, aku tahu kamu memang tidak sepadan dengan pahlawanku. Tokia, aku pergi dulu, jangan lupa janjimu untuk membantuku mencari pahlawanku." "Iya," jawab Tokia Mashita. Dakota mencium foto di kukunya dan berkata, "Pahlawan, aku akan melakukan apapun untuk menemukanmu." Setelah itu, dia memasuki Maserati dan melaju pergi. Reka Valkyrie merinding melihatnya. Dakota bahkan menato 10 kukunya dengan fotonya. Oh Tuhan, betapa dia sangat mencintaiku. Dia tahu bahwa Katie Bulzar yang bertanggung jawab atas bisnis medis di bawah perusahaannya, dan juga Elisa yang bertanggung jawab atas bisnis restorannya juga tertarik padanya. Bahkan Alika Magona dari Rancor juga menyukainya. Jika ditambah dengan Dakota lagi, dia benar-benar akan kewalahan. "Iya, aku hanya ingin hidup damai dengan Tokia Mashita hingga tua, kenapa begitu sulit?" Mobil Maserati Dakota yang sudah melaju ke depan garasi tiba-tiba putar balik. Dakota memandang Tokia Mashita dengan panik. "Tokia, tadi ada berapa gelas di mejamu?" Tokia Mashita berkata, "1." Dakota tercengang, "1. Itu berarti, aku sudah minum air sisa pria rendahan ini. Ah, puih, sangat menjijikkan." Tokia Mashita, setelah Dakota pergi, Tokia Mashita berkata pada Reka Valkyrie, "Ayo, kita pulang dan bersiap untuk menghadiri hari kematian keluarga." "Ayo." Reka Valkyrie mengangguk. Dalam perjalanan, Tokia Mashita tiba-tiba bergumam, mobil tua Santana dengan ban Mercedes-Benz, pahlawan Dakota sangat pandai dalam berpura-pura. Apakah pria seperti itu bisa diandalkan? Iya, aku benar-benar mengkhawatirkannya. Reka Valkyrie, ketika kembali ke ruangannya, Reka Valkyrie sengaja mengambil kontrak kerja sama proyek pariwisata Desa Madrun. Tokia Mashita berkata, "Untuk apa kamu mengambil berkas yang sudah tidak ada gunanya itu? Kontrak yang sudah distempel dengan stempel palsu jelas sudah tidak berguna." Reka Valkyrie tertawa, "Bagaimana jika itu berguna?" Tokia Mashita menaikkan sudut bibirnya, "Terserah kamu deh." Setelah selesai berberes, mereka berdua pulang untuk menjemput Bensu Mashita dan Avril. Adapun Rina, mereka tidak membawanya karena dia masih sangat kecil, jadi dia tinggal di rumah dan dijaga oleh neneknya. Setelah itu, mereka pun pergi untuk berkumpul di rumah kakek Krusno Mashita. Dalam perjalanan, Bensu Mashita berkata pada Reka Valkyrie, "Reka, keluarga Mashita di kota Midgar adalah keluarga hebat, jadi wajar jika mereka memandang rendah kita. Setiap tahun ketika kita menghadiri hari kematian keluarga, kita pasti selalu disindir dan dihina mereka. Jadi nanti kamu harus sabar dan jangan sampai membuat konflik. Dengan kemampuan keluarga kita saat ini, kita tidak sepadan untuk bersaing dengan keluarga Mashita di kota Midgar."